Jadi adik-adik, memang di kelas itu kita sedikit lambat ya untuk ritme penyampaian materi di bab 12. Jadi masuk bab 13-nya memang sedikit terlambat ya. Nah, di jam tutorial sekarang, oke, karena materinya baru maksimum dan minimum ya setelah UTS. Jadi saya masuk dulu ke bab 13 yaitu integral lipat ya. Sehingga untuk jam tutorial sekarang itu saya manfaatkan untuk pertemuan. Nah, jadi kita masuk di eh, pertemuan 19 ya. Kita akan bahas terkait integral lipat ya, karena menurut silabus materi pekan ini harus sampai bab 13 ya. Baru nanti pekan depan kita tutorial maksimum minimum dan integral lipat. Oke, sehingga ya hari ini kita akan coba melihat integral lipat atas daerah pengintegralan ya, yaitu 13.1, 13.2 dan 13.3 yang membahas terkait integral lipat daerah persegi panjang, integral berulang dan integral lipat bukan daerah persegi panjang. Untuk bab 13 itu sendiri sebenarnya ada 6 subbab yang akan diberikan di kelas ya. 13.1 sampai 13.3 akan kita lihat hari ini ya. Tadi sudah saya sebutkan integral 13.1 dan 13.3 itu membahas terkait daerah pengintegralannya ya. Baik berbentuk persegi panjang maupun bukan persegi panjang. Nah, integral berulang itu merupakan subbab yang membahas terkait perhitungan integral lipatnya ya. Nah, dengan demikian, setelah kita tahu bagaimana daerah integrasinya, lalu nanti dilihat bagaimana transformasi integral lipatnya melalui transformasi koordinat polar, dilanjut dengan integral lipat 3, nah, dan juga transformasi integral lipat 3. Ya, jadi di bab 13 ini khusus integral lipat 2, dan integral lipat 3. Jadi nanti cacingnya nambah ya. Yang asalnya cacingnya hanya satu, integral A sampai B fx dx ya. Nah, sekarang ada 2 dan 3 ya. Integral lipat 2 berarti nanti cacingnya ada 2, integral lipat 3 nanti cacingnya ada 3 ya. Oke. Nah, membahas terkait integral lipat atau integral pada umumnya, di integral fungsi satu peubah pun ya, untuk kita memahami integral A sampai B fx dx ya, kita representasikan suatu partisi ya, sehingga ya, makna dari integral A sampai B fx dx di fungsi satu peubah itu berupa representasi luas ya. Misal kita punya Y sama dengan fx pada selang A sampai B ya. Nah, untuk memahami representasi luasnya kita lakukan partisi ya. Sehingga daerah di bawah kurva fx itu berupa persegi panjang. Nah, ya, kita lakukan partisi, nah atas luas persegi panjang kan. Sehingga ketika kita melihat satu partisi, ya, panjang satu partisinya itu adalah delta X, ya, lalu tingginya, jelas tingginya ini nilai fungsi ya. Kalau kita perhatikan, nah, berarti ini tingginya adalah nilai fungsi, ini delta X, nah, tingginya pasti nilai fungsinya kan. Nah, sehingga waktu itu kita definisikan luas dari satu partisinya itu adalah luas persegi, yaitu fx kali delta x ya. Sehingga jika partisinya dilihat di sepanjang daerah dari A sampai B, ya, maka total keseluruhan luas itu kita tarik integral tentu
A sampai B fx dx ya. Oke. Nah, sebelumnya mungkin ya, sebelum memahami sebagai integral, mungkin di sini kita menyatakan jumlah keseluruhan dari luasnya itu dalam bentuk jumlah seluruh persegi ya. Misal ini 1 sampai n ya. Fxi delta x ya. Ini xi misalkan ya. Oke. Nah, ada yang masih ingat? Ini dinyatakan sebagai apa? Sigma seperti ini. Ada yang masih ingat? Jumlah Riemann bukan? Betul, Adrian. Namanya jumlah Riemann ya. Nah, berarti jumlah Riemann ini kan salah satu bagaimana mendekati integral tentu ya, di mana kita memandang daerah di bawah kurva fx sepanjang selang AB-nya itu sebagai bentuk persegi. Nah, ada juga kan yang dipandang sebagai trapesium, berarti nanti metode trapesium, ada juga yang dipandang sebagai parabola, nanti metode Simpson atau metode parabola ya kemarin di integral numerik waktu matematika 1A. Nah, jadi pada dasarnya untuk perhitungan integral memang kita berangkat dari eh, representasi yang sederhana ya. Misal untuk integral fungsi satu berubah karena dia merepresentasikan luas ya. Nah, maka untuk partisinya juga kita buat sebuah luas. Dalam hal ini adalah luas persegi panjang. Bagaimana dengan integral lipat? Nah, terutama di sini untuk integral lipat, kita bahas dulu daerah pengintegralannya berbentuk persegi panjang. Adik-adik mesti ingat ya, karena domain dari fungsi dua peubah itu berupa daerah atau berupa luas, jadi memang nanti daerah integrasi juga akan berupa daerah atau berupa luas ya. Nah, sehingga untuk 13.1 ini kita akan membahas daerah integrasi dengan batas X dan Y-nya konstan. Sehingga jika batas X dan Y-nya diberikan konstan, maka daerah integrasi itu akan berbentuk persegi panjang. Nah, ya. Jadi sekarang andaikan kita punya persegi panjang namanya persegi panjang R. Persegi panjang R tersebut dibatasi oleh selang X dari A sampai B ya. Oke, sehingga di sini karena fungsi dua peubah jadi representasinya ada di R3 ya. Daerah R ini ada di bidang XOY atau ada di R2 ya, bidang XOY. Selang X-nya dari A sampai B, selang Y-nya dari C sampai D. Ini selang Y-nya dari C sampai D. Nah, maka kita punya kotak biru. Nah, ini daerah persegi panjangnya. Nah, di atas daerah persegi panjang ini ada sebuah permukaan. Namanya permukaan Z sama dengan Fx, Y. Ya. Nah, dengan demikian untuk representasi integral lipat nanti hubungannya itu ke volume ya, volume benda pejal. Volume benda pejal yang bendanya ada di atas persegi panjang R dan ada di bawah permukaan Z sama dengan Fx, Y. Jadi kalau adik-adik bayangkan ini tuh seperti apa namanya rumah gitu ya. Atau seperti suatu benda di situ yang lantainya itu persegi panjang. Nah, ini atapnya. Nah, kita hitung volume ya, volume rongganya di sini ya, volume rongga ruangan tersebut. Nah, jika ruangan itu misal akan kita isi dengan suatu objek yang sangat pejal begitu ya. Oke, nah sehingga partisinya itu nanti akan berupa suatu balok tipis.
ya. Nah, kenapa bisa bisa suatu balok tipis? Jadi, persegi panjang R yang kita punya sekarang kita partisi menjadi persegi yang lebih kecil lagi. Sama halnya seperti selang X di fungsi satu peubah, ya, kita partisi menjadi selang yang kecil-kecil. Sehingga nanti kalau misalkan ya kita partisi selangnya menjadi kecil-kecil seperti tadi ya. Ini kan selang X-nya dari A sampai B kita potong kecil-kecil kan sepanjang delta X ya. Sehingga nanti kita akan punya partisi persegi. Nah, sekarang daerah persegi panjang kita potong-potong ya. Oke, kita potong-potong sejajar sumbu Y dan sejajar sumbu X ya. Nah, sehingga partisinya adalah kotak-kotak kecil ini. Di mana kalau kotak-kotak kecil ini kita tarik ke atas ya, maka akan terbentuk suatu balok tipis ya. Ya, nah itulah yang menjadi partisinya. Jadi kalau misalkan kita pandang suatu volume, maka benda tersebut akan kita hampiri dengan volume balok-balok tipis tersebut tuh. Jadi banyak ya baloknya. Oke, nah maka untuk melihat satuan partisinya bagaimana? Ya kita pandang satu balok itu, ya. Oke, saya pindahkan coba baloknya ya supaya lebih kelihatan lebih besar. Nah, andaikan ya kita punya ini nih balok balok partisinya ya. Ini sengaja saya perbesar supaya adik-adik bisa terlihat ya. Berarti ya potongan ini ya potongan ini itu akan memiliki lebar delta X atau di sini delta XK ya. Oke, karena lihat ya. Berarti lebarnya di sini nah ya dia memotong sumbu X ya. Lihat tuh ya. Oke, ini adalah hasil potongan yang memotong terhadap sumbu X ya. Jadi dia ini lebarnya delta X, sedangkan yang ini berarti potongannya yang ini ya. Nah, ini adalah delta Y. Oke. Nah, karena kan apa namanya dipotong ya, dipotong memotong sumbu Y ya. Ini delta Y. Oke. Ya. Jadi, oke. Nah, alas dari balok tersebut itu luasnya adalah delta X kali delta Y atau delta Y kali delta X ya. Biasanya disebut sebagai delta A. Oke. Jadi delta A K ini delta X kali delta Y itu merupakan alas dari baloknya. Nah, tinggi dari baloknya itu apa? Nah, tinggi dari baloknya itu kan berarti dilihat sebagai nilai fungsi ya. Tuh. Berarti ini ada nilai fungsinya. Oke. Atau dalam hal ini adalah fxk, yk. Ya. fxk, yk. Nah, biasanya fxk, yk itu diambil titik sampel. Jadi x kabar, y kabar. Ya, titik sampelnya itu bisa dari ujung-ujung baloknya atau diambil titik tengah. Ya tergantung dengan kita bisa memandang. Biasanya titik tengah yang diambil ya. Kalau misalkan di sini diambil titik sampel x kabar, y kabar, ya maka tinggi dari balok tersebut adalah fx f x bar k, y bar k. Ya. Nah, jadi oke, dari balok ini kan kita bisa tahu volumenya berapa ya. Volumenya itu yaitu tinggi dikalikan luas alas kan. Tingginya adalah nilai fungsinya, luas alasnya adalah delta A. Delta A-nya adalah delta X kali delta Y. Maka hampiran volume balok partisinya itu adalah Fxk, YK dikalikan delta X delta Y. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga ya proses standar selanjutnya kita tarik jumlah Riemann. Tarik jumlah Riemann misalkan
daerah persegi panjangnya dibagi menjadi N buah persegi yang lebih kecil, maka di sini kita akan menjumlahkan dari balok pertama sampai balok ke N. Ya, karena daerah persegi panjangnya dibagi menjadi N persegi yang lebih kecil, berarti kan ada N balok partisi di situ ya. Jadi volume baloknya kita jumlahkan 1 sampai N Fx KYK delta A. Atau di sini juga bisa dituliskan sigma K1 sampai N Fx KYK delta A-nya adalah delta X kali delta Y. Ya. Secara keseluruhan, kalau kita gunakan integral lipat ini untuk menghampiri nilai volume, ya, maka kita tarik limit terhadap jumlah rimannya, ya. Limit jika ya, panjang atau luas partisi dari persegi panjangnya kita buat sekecil mungkin. Jadi nanti balok-balok partisinya akan sangat banyak. Akibatnya limit dengan luasan partisi yang cukup kecil menuju 0 akan mengakibatkan baloknya sangat banyak. Jadi N-nya menuju tak hingga. Ya. Nah, N menuju tak hingga dari sigma 1 sampai N Fx Y delta A. Nah, ini akan setara dengan integral lipat R Fx Y dA. Ya. Nah, jadi kita tahu representasi dari integral lipat ini merupakan perhitungan volume. Ya. Nah, karena kan kita bisa tahu bahwa integral lipat ini pasti ada nilainya. Ya, kenapa kita bisa tahu ini ada nilainya? Kita punya persegi panjangnya merupakan persegi panjang tertutup, ya, yang ditandai dengan batas X, ya, yang tertutup, ya, X-nya kan dari A sampai B, Y-nya dari C sampai D, ya, maka dengan persegi panjang tertutup tersebut, ya, pastilah F-nya terintegralkan. Ya, sehingga jaminan tersebut, nah, sekali lagi membawa kita terhadap definisi bahwa integral lipat R Fx Y dA ini adalah volume benda pejal di atas persegi panjang R, di bawah permukaan Z sama dengan Fx, Y. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini di bawahnya ada persegi panjang. Ya, nah di atasnya ada suatu permukaan. Oke, nah ini katakanlah permukaan sebarang ya. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, kita menghitung volume di dalamnya. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Baik, coba kita lihat contoh dari penerapan jumlah rimannya. Ya, oke. Nah, di sini didefinisikan persegi panjang R, di mana persegi panjang R tersebut dibatasi X-nya dari 0 sampai 6, Y-nya dari 0 sampai 4. Saya gambarkan ya, menjadi persegi yang berwarna oranye, yang ini, ya, di mana X-nya dari 0 sampai 6, dan Y-nya dari 0 sampai 4. Oke. Nah,
Daerah R ini dibagi menjadi 6 buah persegi berukuran 2 kali 2. Oke, berarti nih ya, dipotong ya. Selang X-nya dipotong jadi 3, selang Y-nya dipotong jadi 2, maka kita akan dapat 6 buah persegi berukuran 2 kali 2. Saya namakan R1, R2, R3, R4, R5, sampai R6. Kita akan melihat representasi integral lipat 2 R fxydA dengan menghitung jumlah Riemann 6 buah balok partisi fxy delta A, di mana sekarang titik sampelnya adalah titik tengah. Jadi nanti dari setiap partisi persegi ini kita ambil titik tengah. Nah, kita tahu ya, R1 ini kan X-nya 0 sampai 2, Y-nya 0 sampai 2, maka titik tengahnya itu untuk R1 berada di 1,1. Ya, oke. Nah, nanti kita lihat ya seterusnya ya. Untuk R2 berarti di sini 3,1, R3-nya 5,1, R4 itu adalah 1,3, R5 adalah 3,3, dan R6 adalah 5,3 ya. Ini titik tengahnya untuk setiap 6 buah partisi persegi. Nah, karena permukaannya berupa bidang 12 min X min Y, jadi ini bidangnya, ya, maka bawahnya persegi panjang berukuran 6 kali 4, atasnya itu berupa bidang miring. Ya, jadi ini kalau dibayangkan rumah yang tekelnya itu lantainya itu ada 6 gitu ya, ada 6 kotak ya. Nah, atasnya itu atapnya itu adalah bidang miring ya. Oke, kebayang ya. Nah, sehingga kalau kita lihat satu partisinya, lihat ya. Kita lihat satu partisinya di sini. Nah, katakanlah saya ambil kotaknya yang ini ya. Oke. Nah, kotak yang ini ya kita lihat satu kotak gitu ya. Oke. Oke, saya pindahkan kotaknya biar kelihatan. Nah, hmm, bentar ini enggak tidak tapi kurang tarikannya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini katakanlah ini partisinya, oke? Ya, berarti ini kita punya ya delta X yang miring ini pasti delta X ya, karena dia sejajar dengan sumbu X. Ini delta Y-nya. Oke, kemudian berarti tingginya itu adalah Fx bar, Y bar. Nah, di mana nanti titik-titik tengahnya kan sudah kita tentukan ya. Dengan nilai fungsinya adalah 12 min X min Y. Oke. Nah, karena partisinya menjadi 6 persegi yang sama rata ya, berukuran 2 kali 2, maka delta A-nya di sini 4 ya. Nah, delta A-nya 4. Berarti tinggal kita lihat masing-masing balok tersebut tingginya berdasarkan titik sampel ya. Jadi untuk R1 di sini 1,1 berarti nilai fungsinya 10 ya. Karena 12 min X min Y, X dan Y-nya masing-masing 1 berarti 10. Kemudian X-nya 3, Y-nya 1, nilai fungsinya 8 ya. Untuk 5,1 nilainya 6.
1,3 nilainya 8, 3,3 nilainya 6, dan 5,3 nilainya 4 ya. Ini adalah tinggi-tinggi baloknya dengan luas alasnya semua seragam 4. Nah, berarti kan tinggal kita kalikan 10 kali 4 ditambah 8 kali 4 ditambah 6 kali 4 ditambah 8 kali 4 ditambah 6 kali 4 lagi ditambah 4 kali 4 ya. Itu menjadi jumlah riman dari keenam balok partisinya ya. Maka kita tuliskan seperti ini. Karena delta A-nya tetap ya, berarti kita tinggal menjumlahkan nilai fungsinya saja atau tinggi baloknya. Jadi diperoleh representasi integral lipat R fx YdA sebagai volume dari benda pejal di atas persegi panjang R di bawah bidang 12 min X min Y adalah 168. Seperti itu ya. Jadi tinggal dilihat di situ nilai fungsinya saja. Lalu delta A-nya diambil dari partisinya dibuat berapa ya. Oke ya, jadi ini pengaplikasian dari jumlah rimannya. Nah, selanjutnya kita lihat karena integral lipatnya ini punya representasi ya volume di mana pasti nilai volume itu harus non negatif ya. Jadi integral lipat 2R fx y dA itu representasinya volume. Volume selalu bernilai non negatif, tapi nilai integral itu bisa berapa aja ya. Nah, artinya kalau kita menjumpai nilai negatif, padahal integral lipat duanya merepresentasikan luas, maaf, integral lipat duanya merepresentasikan volume, ya, jadi adik-adik bayangkan suatu benda yang dia ada di bawah bidang X, Y, ya. Sehingga kalau misalkan permukaannya ada di atas bidang X, Y, ya pasti representasi volumenya sama seperti integral lipatnya, positif, ya. Nah, hanya saja kalau bendanya ada di bawah bidang X, Y, jadi seperti menggantung gitu ya. Eh, apa namanya? Alasnya ada di atas, ya. Nah, persegi panjangnya di atas, tapi permukaannya di sini ada di bawah. Oke. Nah, ya. Nah, sehingga memang kalau misalkan kita pandang sebagai volume, ya, benda yang di bawah bidang X, Y itu ya akan bernilai negatif ya. Oke, bernilai negatif. Oke. Nah, sehingga nanti kalau misalkan kita punya ya apa namanya yang di atas plus, yang di atas minus, yaitu nanti tinggal dijumlahkan saja ya. Artinya yang positif dikurangi dengan volume benda yang negatif. Begitu. Ya, sama seperti halnya luas kan ya. Untuk luas juga kalau misalkan kita punya representasi seperti ini ya. Selang A sampai selang B begitu ya. Nah, yang atasnya kan yang ini positif. Nah, sedangkan yang bawahnya kurvanya kan ada di bawah sumbu X ya. Jadi negatif. Seperti itu ya.
Oke, nah, oke, ini hanya sifat saja supaya adik-adik tidak bingung ya. Kenapa kok volume? Volume dihitung dari nilai integral. Nilai integral kan boleh negatif, boleh positif. Nah, kalau negatif berarti barangnya itu ada di bawah bidang X, O, Y. Seperti yang ini ya. Oke. Nah, untuk yang lainnya ini biasanya terkait dengan sifat-sifat integral ya. Oke, misal di sini sifat linearitas ya. Integral lipat KF X Y D A itu menjadi K kali integral lipatnya ya. Begitu juga dengan sifat penjumlahan ya. Di situ sifat penjumlahan berarti integral lipat F tambah G sama saja dengan integral lipat F tambah integral lipat G. Nah, kalau misalkan daerah persegi panjangnya merupakan gabungan dari dua persegi panjang lain, maka hal tersebut bisa mengakibatkan integral lipat R-nya adalah gabungan dari atau penjumlahan dari integral lipat atas R1 dan atas R2. Ya. Kalau misalkan permukaan F ada di bawah permukaan G, nah berarti di sini volume dari permukaan F ya itu akan kurang dari permukaan G. Ya, akibatnya di sini mungkin terkait dengan nilai dari fungsi dua peubahnya ya. Akibatnya karena ini nilai fungsi berarti balok partisi F itu lebih rendah dibandingkan balok partisi G. Sehingga memang nilai integral lipat dari F itu akan lebih kecil atau sama dengan integral lipat dari R ya. Volumenya berarti ini volume yang permukaan F itu lebih kecil dibandingkan volume permukaan G. Itu akibatnya ya. Nah, sekarang kalau nilai F-nya 1 sehingga kita di sini punya integral RDA. Nah, ya. Integral lipat RDA seperti ini punya representasi lain ya. Ini adalah bentuk integral lipat untuk menyatakan luas daerah R. Nah, jadi kalau ada nilai fungsi fxy-nya, dia jadi volume. Nah, ini volume ya. Tapi kalau nilai F-nya sama dengan 1, sehingga kita punya integral lipat RDA, maka ini representasinya adalah luas daerah. Ya, seperti itu. Jadi, integral lipat 2 pun bisa merepresentasikan luas daerah dengan menyatakan integral lipat RDA. Seperti itu. Ya, oke, kita lihat penggunaan sifatnya. Oke, nah, coba.
Dari soal ini kita punya R1 dia itu harusnya persegi panjang ya. X-nya 0 sampai 2, Y-nya itu 0 sampai 1. Dan untuk R, X-nya 0 sampai 2, R-nya 1 sampai 2. Jadi kalau digabungkan, kita akan punya persegi R1 tambah R2, yaitu persegi dari X-nya 0 sampai 2, Y-nya 0 sampai 2. Ya. Oke, kalau digambarkan, kita akan punya sebagai berikut ya. Coba kita gambarkan. Ya, untuk R1, X-nya 0 sampai 2, Y-nya 0 sampai 1. Jadi jauhan. Nah, oke. Nah, ini untuk R1, kita kasih biru. Nah, ya. X-nya 0 sampai 2, Y-nya 0 sampai 1. Sedangkan untuk R2 itu di atasnya ya. X-nya 0 sampai 1, sedangkan Y-nya 1 sampai 2. Nah, maaf, X-nya 0 sampai 2 sama Y-nya 1 sampai 2 ya. Hmm, oke, jadi kita punya yang warna merah. Oke, ini R2. Nah, sehingga di sini, nih, daerah R, di mana daerah R itu adalah X-nya 0 sampai 2, Y-nya juga 0 sampai 2. Ya, terlihat dia gabungan dari R1 dan R2 ya. Nah, seperti itu. Oke, fungsi 2 G terintegralkan pada R dan R1 dengan integral lipat terhadap R nilainya 5, integral lipat terhadap R1 nilainya 2. Tentukan nilai integral lipat terhadap R2 3G min 2DA. Oke. Oke, nah ya. Nah, kita kan tahu ya R ini kan gabungan dari R1 dan R2. Jadi tentu integral R GXYDA ini merupakan penjumlahan dari R1 dan R2. Nah, jadi seperti ini ya. Oke. Nah, untuk data integral R dan data integral R1 kita punya kan ya. Jadi integral R itu kan 5, integral R1 itu 2. Jadi kita punya 5 sama dengan 2 ditambah integral R2. Jadi integral R2-nya nilainya berapa? Coba 3. 3. Oke ya. Ini pasti sama dengan 3 ya. Tuh, kita sudah punya sekarang integral R, integral R1, integral R2. Kita sudah punya. Ya. Nah, akibatnya, oke, berapa untuk perhitungan ini? Ya. Nah, maka kita perhatikan sekarang penggunaan sifat yang tadi ya. Dari penggunaan sifat yang tadi kan berarti integral
R2 3GXY min 2DA bisa kita jabarkan menjadi 3 kali integral R2 ya dikurangi 2 integral R2 DA ya. Nih ya. Nih 3G DA jadi 3 integral GXY DA ya. 2DA jadi minusnya. Sini minus ya. 2 integral DA. Nah, nilai integral R2 kan ada 3 ya. Berarti di sini sama dengan 3 kali 3 min 2. Nah, tadi representasinya bagaimana? Integral lipat 2 R2DA. Berarti integral ini adalah menghitung 2 kali luas R2. Ya, seperti itu. Nah, luas R2 berapa? Ini R2-nya. R2-nya kan persegi. Panjangnya 2, lebarnya 1. Jadi, luas R2-nya berapa? 2. 2, betul, Raffi. Ya, sehingga nilainya di sini adalah 3 kali 3 min 2 kali 2. Maka 9 minus 4 hasilnya adalah 5. Ya, oke, seperti itu. Ya, ini untuk pengaplikasian sifat yang tadi ya. Oke, jelas ya pengaplikasian sifatnya ya. Ya, ini nanti tinggal dilihat nilai-nilai yang menghubungkan daerah-daerah tersebut ya. Sebenarnya tidak ada apa namanya, tidak ada yang lebih sulit di sini ya. Hanya saja mungkin representasinya berubah dimensi ya. Juga apa namanya, yang tadinya adik-adik biasa dengan selang kalau di fungsi satu berubah, nah sekarang harus biasa dengan representasi daerah seperti ini ya. Jadi dari integral yang berupa luas menjadi integral yang berupa volume ya. Baik, oke. Nah, ya, setelah kita mengaplikasikan sifat-sifat dan tahu representasinya, oke, kita lihat perhitungan secara analitiknya ya. Bagaimana menghitung integral, kalau tadi kan jumlah Riemann dan juga aplikasi sifatnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perhitungan untuk integral bentuk fungsinya ya. Baik. Nah, oke. Integral lipat 2 dalam bentuk integral R fx y dA akan menghitung volume benda pejal yang dibentuk oleh daerah alas R dan ada di bawah permukaan Z sama dengan fx, y. Nah, sehingga sekarang ini R-nya ya atau alasnya. Nah, sekarang ini permukaannya atau bagian atasnya, bagian atapnya ya. Nah, pertama-tama ya, karena integralnya di sini ada 2, integral lipat 2. Oke, ya. Berarti kan perhitungannya 2 proses. Sama seperti turunan. Di fungsi 2 keubah turunannya itu turunan parsial.
turunan terhadap X, Y-nya dianggap konstan, turunan terhadap Y, X-nya dianggap konstan. Ya, kita tidak melakukan sekaligus ya, tetapi di turunan parsial juga satu persatu ya. Turunan terhadap X-nya, turunan terhadap Y-nya. Nah, sama halnya seperti integral, berarti kita juga harus lakukan satu persatu. Ya, misal sekarang benda pejal yang ada di atas persegi panjang R dan di bawah permukaan Z sama dengan Fx, Y, kita potong. Ya, kita potong menjadi lempengan tipis dengan potongan sekarang sejajar sumbu X sehingga kita punya irisan dengan bidang Y. Nah, pasti bidang Y-nya ini kan dipotong ya. Kalau kita memotong sejajar sumbu X, ini sumbu X, nah berarti kita memotongnya seperti ini ya. Berarti ini memotong bidang Y. Nah, maka sama halnya dengan turunan parsial ya. Kalau dipotong sejajar sumbu X, ya Y-nya konstan di situ ya. Oke. Nah, akibatnya sekarang kita punya apa namanya? Karena irisannya bidang Y konstan ya, maka kan di sini ada bidang Y ya, ada bidang Y yang bagian oke, ada bidang Y yang bagian depan ya, atau bidang Y yang bagian ini ya. Oke, ada juga yang bagian satunya lagi. Oke, yang ini. Ya, sehingga dua bidang Y ini kan membentuk suatu jarak ya. Nah, katakanlah jaraknya itu ini kan jaraknya. Ini. Nah, jaraknya itu adalah delta Y ya. Oke, karena kan selisih dari potongan terhadap Y ya. Kan ada dua nih, kan dia dipotong ya, dipotong nih, ada dua dipotong sehingga ketipisannya ini itu menjadi delta Y, di mana sekarang kita punya bentuk lempengan dengan penampang yang sama. Nah, katakanlah di sini penampang dari lempengannya atau penampang dari kepingannya itu adalah AY ya, luasnya ini adalah AY. Nah, dengan demikian, hampiran volume dari kepingan atau lempengan ini adalah luas penampang AY dikali ketebalan delta Y. Nah, akibatnya kita tahu AY ini kan luas. Ya, AY ini adalah luas penampang. Nah, luas penampangnya itu berarti yang sebelah sini. Ya, luas penampangnya tuh yang sebelah sini. Nah, dalam artian sekarang luas penampangnya itu berarti, nah ini kan jadinya delta X ya kalau dipandang luas. Nih, oke. Kalau dipandang luas ini, apa namanya, saya proyeksikan ke sini ya. Yang warna merah itu saya proyeksikan ke sini. Nah, ya, saya proyeksikan berarti kan ini sama seperti fungsi satu peubah ya. Ini dipotong-potong dari selang A sampai B sehingga satu potongannya itu delta X dan tingginya ini adalah sama seperti nilai fungsi. Ya, jadi lihat ya, luas penampang itu adalah Fx, Y. Nah, saya pindahkan ya. Oke. Misal diambil, jangan di sini. Oke. Nah, diambil yang ini ya, partisi yang ini delta X ya. Oke, berarti delta X ini kali nilai fungsi ya. Nah, maka luas penampang itu dihampiri oleh F kali delta X atau sepanjang selang AB jadinya A sampai B Fxy dx ya. Nah, akibatnya nanti untuk volumenya berarti kita tarik selang Y dari C sampai D. Nah, luas penampang dikalikan dengan dy. Nah, luas penampangnya tadi integral A sampai B Fxy dx. Maka
secara keseluruhan volumenya itu akan kita peroleh sebagai integral C sampai D, A sampai B, Fx Y, dx, dy. Dimana kalau kita baca posisinya sekarang, dx itu memiliki selang A sampai B. Ya, maka karena dx ini ada di dalam, ya, sehingga selang AB itu integralnya juga integral yang dalam. Nah, sedangkan untuk dy kan ada yang di paling luar ya. Nah, berarti selangnya juga di sini terletak di integral yang paling luar. Nah, ya, jadi memang diintegralkannya satu-satu. A sampai B fx y dx, baru nanti diintegralkan C sampai D dy. Ya, seperti itu. Ya. Oke, nah representasi yang tadi secara geometri saya jelaskan hanya untuk memberitahu ke adik-adik bahwa hati-hati posisi selangnya ya. Kalau dx di dalam berarti batas integral yang dalam itu adalah batas x ya. Kalau dy di luar berarti batas yang paling luar itu berarti batas selang y. Nah, dengan cara yang sama nanti kita balik ya. Kita potong tuh sejajar sumbu Y sehingga nanti kita dapat irisan dengan bidang X konstan ya. Nah, maka nanti untuk proses yang kedua ya, kita akan dapat irisan penampang seperti ini. Nah, irisan penampang ini delta X berarti di sini adalah AX ya. Nah, AX itu berarti luas penampang yang nantinya ada di sumbu Y ya. C sampai D. Nah, nanti dipartisikan lagi. Ini lebarnya delta Y ini F ya. Nah, maka nanti AX itu luasnya adalah FDY. Nah, kemudian volumenya integral A sampai B dx ya. Sehingga kalau misalkan kita punya sekarang dy-nya ada di dalam berarti ya selang C dan D ada di integral dalam. Sedangkan untuk dx ada di luar, maka integral paling luar itu selangnya A sampai B. Seperti itu ya. Nah, sehingga nanti apa namanya kebutuhan dx dy atau dy dx biasanya dilihat dari kebutuhan pengintegralan fungsinya. Lebih mudah mana diintegralkan terhadap dx dulu atau diintegralkan terhadap dy dulu? Kalau f itu fungsi polinom, mau diintegralkan terhadap dx atau terhadap dy harusnya lebih mudah ya. Jadi ketika mengintegralkan terhadap dx dulu, y-nya dianggap konstan, ya. Nah, ketika mengintegralkan terhadap dy dulu, x-nya dianggap konstan. Ya. Tapi di sini jangan sampai tertukar ya. dx di dalam, selang AB ada di dalam. Ya, dy di luar berarti selang y-nya ini paling luar. Sebaliknya, dy di dalam, selang CD nih yang di dalam. dx di luar, selang AB yang di luar. Ya. Nah, maka kalau kita lakukan integral berulang, integral R f x y dA, ya, kita bisa hitung sebagai A sampai B, C sampai D, f x y, dy dx nih, ya. Oke, karena ini selang selang y-nya ada di dalam ya, CD ya. X-nya ada di luar selangnya. Atau bisa kita hitung integral C sampai D, A sampai B, fxy dx dy. Ya, jadi kalau daerahnya persegi panjang, perubahan dy dx ke dx dy hanya mengubah selangnya saja. Ya, oke, dari ABCD dy dx menjadi CDAB dx dy. Ya, lihat posisi ini apa namanya? Posisi dy di dalam berarti selangnya yang di dalam. X di luar ya. Ini dx di dalam berarti y yang di luar. Oke? Seperti itu ya. Baik, kita lihat contoh perhitungan.
Nah, ini contohnya. Ini, lihat. Ini. Ya, kalau kita perhatikan, berarti selang X itu 0 sampai 3 ya. Sedangkan untuk selang Y adalah 1 sampai 2 ya. Jadi kalau mau dilihat persegi panjangnya, di sini berarti persegi panjang R-nya adalah X, Y dengan X-nya 0 sampai 3, Y-nya itu 1 sampai 2. Nah, fxy-nya berapa? Berarti fxy-nya fungsi yang diintegralkannya X kuadrat Y tambah Y kuadrat. Ya. Nah, sehingga di sini integral R fxy dA. Nah, kita hitung 1203 X kuadrat Y plus Y kuadrat DX DY. Ya. Nah, berarti ini integralkan terhadap X dulu. Y perlakukan seperti konstanta biasa. Ya. Maka ya, untuk perhitungannya 1, 2. Ya. Nah, kita hitung dulu integral terhadap X. Maka untuk X kuadrat Y, ya Y di sini konstanta biasa. X kuadrat kita integralkan jadi sepertiga X pangkat 3 Y. Nah, seperti itu ya. Karena kan Y-nya dianggap sebagai konstanta biasa. Ya sama saja kita mengintegralkan seperti 2X kuadrat atau 5X kuadrat ya. Kan jadi 2X kuadrat diintegralkan 2/3 X pangkat 3 ya. Nah, ini juga sama. Jadi Y per 3 X pangkat 3. Nah, ditambah Y kuadrat diintegralkan terhadap X. Nah, Y kuadrat berarti ini sama seperti konstanta yang lain. Ya, maka kalau diintegralkan Y kuadrat dx itu jadi X Y kuadrat atau Y kuadrat X ya. Terapkan TDK 2. Kita evaluasi 0 sampai 3, tapi dievaluasinya ke X ya. Karena Y-nya kan kita anggap sebagai konstanta biasa. Nah, dimasukkannya ke dalam X. Jadi 1 sampai 2 kita masukkan ke dalam X. 3 pangkat 3 tambah 3Y kuadrat ya. Nih, minus kalau kita masukkan 0, 0 kan ya. Nah, seperti itu. Karena kan 0 sepertiga 0 pangkat 3Y, 0 tambah 0 kali Y kuadrat juga 0. Ya, jadi ini 0. Maka ini kita tinggal integralkan 27 bagi 3, 9 ya. 9Y tambah 3Y kuadrat DY. Yaitu, nah ini kan tinggal satu keubah biasa. Ini 9/2Y kuadrat. Nah, ditambah 3Y kuadrat diintegralkan Y pangkat 3. Evaluasi di 1, 2. Ya, kita masukkan 9/2 kali 4 ditambah 8 dikurangi 9/2 kali 1 ditambah 1. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kita punya 9/2 kali 4 berarti 9 kali 2 ya, 18 tambah 8, 26 dikurangi 9/2 tambah 1, 9/2 tambah 1, 11/2 ya. 26 itu 52/2 kurangi 11/2 berarti 41/2. Nah, begitu ya. Ya. Nah, kalau dibalik bagaimana? Perhitungannya dibalik. Jadi, kalau misalkan dibalik, apakah hasilnya berubah? Tidak, ya. Hasilnya harus sama, oke? Kan daerah R sama fungsinya sama. Ya, persegi panjang R dan fungsinya sama. Jadi kalau dibalik, jadi
dy dx. Oke, kalau dari dy dx berarti selangnya kita balik 0 sampai 3, 1 sampai 2, x kuadrat y plus y kuadrat dy dx ya. Oke, nih sekarang y-nya kita ambil selangnya di dalam ya. Jadi integralkan terhadap y dulu. Tadi integralkan terhadap x dulu. Ya. Nah, kalau integralkan terhadap y dulu sekarang ya, maka x-nya kita anggap konstan. Oke, x-nya dianggap konstan. Jadi x kuadrat y dy jadi berapa hasilnya? Di X kuadrat ini seperti konstanta biasa kan ya. Kita integralkan Y. Y itu integralnya setengah Y kuadrat. Jadi ini adalah X kuadrat kali setengah Y kuadrat ya. Yang diintegralkannya Y aja. Ditambah Y kuadrat DY berarti sepertiga Y pangkat 3. Evaluasi 1, 2 tapi evaluasinya ke Y ya. Evaluasinya ke Y. Maka kita dapat 0 sampai 3. Kita evaluasi ke Y berarti X kuadrat kali setengah kali 4 ditambah sepertiga kali 8 minus setengah X kuadrat min sepertiga ya. Oke, dx. Oke, masukkan 1, 2-nya ini ke Y, jangan lupa ya. Dimasukkannya ke Y. Oke, kalau tadi kan integralnya terhadap X dulu. Ya, lihat integralnya terhadap X dulu. Jadi yang diintegralkan itu adalah komponen X ya. Y-nya dianggap konstan. Sekarang integral terhadap dy dulu. Y yang diintegralkan, komponen X dianggap konstan. Ya, sehingga 0,3-nya dievaluasinya ke X ya. Ini 1, 2 dievaluasi ke Y. Maka kita dapat, di sini berapa dapatnya? 0 sampai 3, ini adalah 2x kuadrat ya. 2x kuadrat dikurangi setengah x kuadrat berarti ini ya. Jadinya saya langsung aja 3/2 x kuadrat ya. 8/3 kurangi 1/3 itu 7/3 dx. Maaf, ini belum diintegralkan ya. Oke, setelah diintegralkan ini jadi setengah x pangkat 3 ya. Tambah 7/3 x. 0 sampai 3. Berarti setengah kali 27 ya, ditambah 7/3 kali 3. Berarti di sini 27/2 ditambah 7. 7 itu 14/2 ya. 27 tambah 14 itu 41/2. Oke, sama nilainya ya. Memang harus sama di situ. Nah, inilah yang dinamakan integral berulang. Perhitungan dx dy dan perhitungan dy dx karena daerah dan fungsinya sama, ya berarti nilainya sama. Oke, ada pertanyaan? Ya, jadi kalau dilihat lagi, pengintegralan terhadap dx dulu atau terhadap dy dulu sama seperti integral parsial ya.
Kalau terhadap dx dulu, berarti anggap y-nya konstan. Tapi kalau terhadap dy dulu, berarti anggap x-nya yang konstan. Ya. Jadi fokus untuk mengintegralkan komponen y-nya. Anggap yang dianggap konstan itu ya sama seperti bilangan biasa, begitu ya. Dia itu perannya sama seperti bilangan biasa. Jadi kalau ada x, y, diintegralkan terhadap y, jadi x per 2y kuadrat gitu ya. X, y diintegralkan terhadap x, ya berarti jadi y per 2x kuadrat, seperti itu ya. Oke, jadi sama seperti integral parsial ya. Oke, nah selanjutnya ya, kalau atas daerah bukan persegi panjang itu gimana? Nah, ya, jadi kalau atas daerah bukan persegi panjang sekarang eh, x dan y-nya itu pasti tidak konstan ya. Nah, persegi panjang kan x dan y-nya konstan kan. X-nya misal dari selang A sampai B, y-nya dari selang C sampai D di situ sehingga membentuk persegi panjang. Nah, sekarang bisa jadi batasnya itu berupa kurva ya. Oke, sehingga kalau berupa kurva, ya kita tidak bisa menentukan dengan pasti ini batas X dan Y-nya dibuat konstan, eh, yang nggak boleh seperti itu, begitu ya. Karena kan kalau misalkan kita punya kurva, berarti nanti kanan kiri kurva, atas bawah juga kurva ya. Sehingga dinamakan di sini daerah bukan persegi panjang. Oke, nah ya. Daerah bukan persegi panjang digambarkannya seperti ini. Ya. Jadi, untuk mengerjakan integral lipat daerah bukan persegi panjang, adik-adik harus melakukan dua langkah ya. Karena tadi di integral berulang kan adik-adik sudah tahu integral dari R f x y dA bisa dihitung menjadi dx dy atau dy dx. Hal ini akan kita terapkan terhadap daerah bukan persegi panjang. Ya, sehingga nanti kita bisa melihat perhitungan menjadi dy dx atau menjadi dx dy. Nah, pertama-tama daerah bukan persegi panjang berarti di sini dia dibatasi oleh kurva ya. Maka daerah bukan persegi panjang saya namakan daerah D. Ya. Kalau R itu persegi panjang ya. Yang D di sini daerah bukan persegi panjang. Nah, untuk langkah ini saya namakan tipe pertama. Di mana nanti tipe ini akan membawa kita terhadap pengintegralan dy dx atau dx dy. Tipe 1 kita lakukan ya proyeksi daerah terhadap salah satu sumbu koordinat. Dalam hal ini, proyeksi daerah bukan persegi panjang tersebut akan kita lakukan terhadap sumbu koordinat X. Kalau kita perhatikan, memang daerah bukan persegi panjang D ini, jika kita tarik batas-batas dari daerah tersebut, maka kita punya suatu selang kan ya. Misal di sini kita lihat nih. Paling kiri daerah bukan persegi panjang tersebut itu ada di selang A. Paling kanan itu ada di selang B. Maka daerah D ini mencakup selang X dari A sampai B. Untuk daerah atas dan bawahnya juga seperti itu ya. Nah, di bawah ini dibatasi di Y sama dengan C, yang di atas dibatasi di Y sama dengan D. Sehingga ya, jangkauan daerah bukan persegi panjang D ini untuk Y-nya C sampai D. Ya, nah, jadi lihat kalau dikotakin ya dia memang ada di
dalam persegi panjang. Nah, tapi kan kita tidak langsung mendefinisikan daerah D diubah jadi persegi panjang R. Nah, yang kosong-kosong ini gimana? Ya, ini kan terlalu banyak nih kosongnya. Ya, maka ya, langkahnya adalah proyeksikan satu persatu. Ya, di mana tadi proyeksinya berdasarkan sumbu koordinat ya. Untuk tipe 1 kita lakukan proyeksi daerah D terhadap sumbu X ya. Jadi proyeksinya terhadap sumbu X sehingga kita lihat ya selang kiri dan kanan. Nih, selang kiri dan kanan kita lihat ya. Oke. Nah, saya tebelin aja. Nah, ya, selang kiri dan kanan. Oke. Nah, jadi hasil proyeksi terhadap sumbu X kita memperoleh selang X yang konstan yaitu dari A sampai B. Ya, oke, kalau diproyeksikan berarti di sini terhadap sumbu X, X-nya konstan A sampai B. Nah, Y-nya bagaimana? Berarti selang dari A sampai B ini untuk X disertai dengan pergerakan Y. Y itu kan dari atas ke bawah ya. Oke, Y itu dari atas ke bawah, maka pergerakan Y-nya akan kita lihat berdasarkan kurva atas dan kurva bawah. Ya, berarti kan Y itu geraknya dari bawah ke atas ya. Y itu dari bawah ke atas. Lihat, kita tarik Y. Tuh, selalu dari bawah ke atas kan. Tuh ya, kalau kita partisi kan Y itu dari bawah ke atas. Nah, oke. Maka kita lihat nih, kurva bawahnya apa? Dan juga kurva atasnya itu apa? Nah, misal di sini untuk kurva bawah saya tandai dengan warna biru ya. Nih, ya. Dari A sampai B, kurva bawahnya yang berwarna biru, katakanlah kurva bawah tersebut Y sama dengan alfa X. Berarti kurva bawah kita kasih nama Y sama dengan alfa X. Sedangkan untuk kurva atas saya tandai yang warna ungu ya. Nih, ya yang kurva atas. Tuh. Oke, yang kurva atas ini kita namakan Y sama dengan beta X. Ya. Jadi kurva atas itu persamaannya Y sama dengan beta X. Nah, jadi untuk tipe 1 ini yaitu proyeksi daerah D terhadap sumbu X, akan dihasilkan X yang konstan dengan pergerakan Y dari kurva bawah ke kurva atas. Maka adik-adik tinggal melihat kurva bawahnya itu bagaimana, atau apa persamaan dari kurva bawahnya, dan apa persamaan dari kurva atasnya. Sehingga daerah D-nya itu kita nyatakan sebagai X, Y, di mana sekarang X-nya yang konstan, Y-nya dari kurva bawahnya sampai dengan kurva atasnya. Ya. Nah, sehingga kalau kita hitung integral lipat, ya, karena integral lipat ini nanti harus menghasilkan nilai, ya, pastilah X ini batas konstan ada di batas paling luar. Ya, jadi batasnya A sampai B, alfa X sampai beta X, fx y, dy, dx. Ya, karena kan ini harus berupa nilai ya. Jadi jelas ini selang paling luar atau integral yang paling luar ini batasnya harus konstan. Nah, baru yang pergerakan y-nya dari kurva bawah ke kurva atas ini ada di dalam. Sehingga integralnya dy dx. X ada di luar ya dan y ada di dalam batasnya. Ya, seperti itu. Sehingga untuk tipe 1 itu perhitungannya adalah dy dx. Ya,
Di mana karena X-nya konstan di sini, jadi dia ada di paling luar. Ya, contoh misal, saya punya daerah di sini. Saya punya daerah, misal, nih, Y sama dengan X kuadrat, kemudian, nih, Y sama dengan X, titik potongnya misal di sini 2,4 ya. Tuh. Oke, 2,4 di situ. Nih, lihat daerah ini ya. Oke. Berarti kalau saya punya daerah D seperti ini, kita proyeksikan terhadap sumbu X ya, maka kita lihat batas X-nya di situ ya. Jadi untuk daerah D ini kita punya batas X dari 0 sampai 2 ya. Nah, batas Y dari kurva bawah. Nih, dari kurva bawah ke kurva atas. Lihat, kalau kita tarik daerah D dari bawah ke atas, berarti paling bawah tanda panahnya menyentuh kurva apa? Y sama dengan X kuadrat kan? Nih, kurva bawahnya kan Y sama dengan X kuadrat ya. Sedangkan kurva atasnya adalah Y sama dengan X ya. Nah, sehingga daerah D-nya ini dinyatakan sebagai X, Y, di mana 0 kurang dari X kurang dari 2, X kuadrat kurang dari Y kurang dari X ya. Karena gantung di sini ya. Mana kurva bawahnya, mana kurva atasnya ya. Tandai dengan tanda panah supaya adik-adik tidak salah pilih kurva bawah dan kurva atas ya. Nah, yang paling bawah itu jadi batas terkecil Y, yang paling atas ini jadi batas terbesar Y ya. Nah, sehingga kalau diintegralkan ini akan menjadi integral 0 sampai 2 X kuadrat sampai X fxy dy dx. Ya, kalau X-nya konstan, berarti di sini dx paling luar ya. Oke, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Belum? Oke, nggak apa-apa. Baik. Yang kedua, sekarang kita tipe 2 ya. Nah, kalau tipe 2 berarti kita tarik proyeksi daerah D terhadap sumbu Y. Ya, maka nanti akan dapat nilai Y yang konstan. Ya, tarik nih ya. Nih. Oke, berarti di sini batas Y-nya dari C sampai D ya. Nah, disertai pergerakan X. Nah, X itu kan sumbu datar. Kalau tadi kan Y sumbu tegak ya, jadi geraknya dari atas ke bawah. Nah, sekarang untuk pergerakan X itu dari mana? Dari, kalau mendatar berarti dari kiri ke kanan ya. Oh, dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan.
Sehingga untuk pergerakan X harus ditinjau kurva paling kiri dan kurva paling kanan. Ya. Kurva paling kiri, di sini misal saya tandai dengan yang warna biru. Nah, karena ini pergerakan X, maka kurvanya dinyatakan sebagai fungsi atas Y. Ya, misal kurva kirinya X sama dengan gamma Y, gitu ya. X sama dengan gamma Y. Sedangkan kurva kanannya, saya tandai yang warna ungu, yang ini. Nah, kurva kanannya kita namai X sama dengan delta Y. Ya. Oke. Nah, jadi untuk tipe 2, proyeksi daerah D terhadap sumbu Y akan menghasilkan Y konstan dengan pergerakan X dari kiri ke kanan. Ya, nanti kurva kirinya itu kita lihat persamaannya, misal X sama dengan gamma Y, lalu kurva kanannya juga kita lihat persamaannya. Di sini saya misalkan delta Y. Ya. Jadi, daerah D-nya dinyatakan sebagai X, Y, di mana sekarang X-nya lihat kurva kiri ke kurva kanan dan Y-nya konstan. Oke. Jadi nanti integral D-nya bagaimana? Integral D fx y dA-nya ya, batas keluarnya itu jadi batas Y ya, C sampai D. Batas dalamnya baru batas X, gamma Y sampai delta Y, fxy dx dy. Jadi sekarang untuk tipe 2 itu perubahannya dx dy ya, di mana Y-nya konstan, X-nya bergerak dari kiri ke kanan. Kalau tipe 1 itu dy dx ya, X-nya konstan, Y-nya bergerak dari bawah ke atas. Ya, jadi untuk X yang konstan, lihat kurva bawah persamaannya apa, kurva atas persamaannya apa. Ya, kalau untuk tipe 2 yang ini, oke, Y-nya yang konstan, lihat kurva kanan sama kurva kirinya ya. Dari kiri ke kanan itu batas integralnya. Oke? Ya. Jadi, kalau kita lihat kasus yang sama untuk daerah D yang ini, ya. Hmm, untuk daerah D yang ini, maka sekarang ya, kalau dinyatakan dy dx ya, dia seperti ini ya. Nah, untuk dinyatakan sebagai dx dy, selangnya nggak boleh dibuka begitu aja ya. Misal nih ya, karena kita mau menukar dari dy dx menjadi dx dy, ya udah selangnya ditukar aja x kuadrat sampai x 0 sampai 2. Tidak seperti ini. Ya. Di daerah persegi panjang mungkin karena sama-sama konstan, dy dx menjadi dx dy itu tinggal balik ya. AB CD jadi CD AB. Tapi kalau di daerah bukan persegi panjang tidak seperti itu ya, melainkan ada perubahan tipe 1 menjadi tipe 2. Nah, ini tipe 2-nya ya. Jadi nanti kalau dengan daerah yang sama kita nyatakan sebagai berbeda ya di situ. Oke. Perubahannya. Nah, jadi di sini dihapusnya. Nah, ya. Asalnya kan seperti ini ya daerahnya. Kita punya seperti ini daerahnya. Nah, sekarang kita balik ya. Kita balik, kita proyeksikan terhadap sumbu Y ya. Jadi kita dapat selang Y-nya konstan ya 0 sampai 4 ya. Tuh, Y-nya konstan nih 0 sampai 4 kan untuk daerah ini. Tuh ya. Nah, X-nya berarti dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Yang paling kiri kan berarti yang warna merah. Yang warna merah itu Y sama dengan X.
Nih, yang warna merah itu Y sama dengan X persamaannya. Karena sekarang kita ubah ya jadi selang kiri ke kanan, maka kita balik ya. Y sama dengan X kita nyatakan sebagai X sama dengan Y ya. Jadi kurva kirinya itu adalah X sama dengan Y. Nah, kurva kanannya kan yang warna biru ya. Nah, kurva kanannya yang warna biru yaitu Y sama dengan X kuadrat. Jadi ini juga kita ubah. Jadi X sama dengan akar Y ya. Sehingga kurva kanannya di sini adalah X sama dengan akar Y. Jadi daerah D-nya itu adalah X, Y, Y-nya konstan 0 sampai 4. Nah, X-nya dari kurva kiri ke kurva kanan. Sehingga untuk integral lipatnya itu menjadi 0 sampai 4, Y sampai akar Y, fxy, dx, dy. Tuh, seperti itu. Ya. Nah, jadi beda ya. Kalau dengan daerah yang sama, ketika kita mendefinisikan dy dx, ini kan berarti x-nya yang konstan, sehingga y-nya dari kurva bawah ke kurva atas. Nah, ya, kalau kita ubah menjadi dx dy, berarti sekarang y-nya yang konstan, x-nya dari kiri ke kanan. Seperti itu. Ya, jadi perubahannya di sini bisa adik-adik lihat ya. Untuk perubahannya dengan integral yang sama, ya, kita punya 0 sampai 2, x kuadrat sampai x, fxy, dy dx. Kalau diubah jadi dx dy berarti 0 sampai 4, Y sampai akar Y, fxy, dx, dy. Nah, seperti itu ya. Jadi, apa namanya? Ya, perubahan integrasi di daerah bukan persegi panjang, perhatikan ya. Ini tipe 1, yang ini tipe 2-nya. Mereka bernilai sama. Ya, jadi jangan asal balik ya. 0 sampai 2 X kuadrat X ya jadi X kuadrat X 0 sampai 2 tidak seperti itu. Ya, harus dilihat perubahan dari batas-batasnya ya. Kalau X-nya konstan, Y-nya lihat kurva bawah ke kurva atas. Kalau Y-nya yang konstan, dilihat X-nya dari kiri ke kanan ya, seperti itu. Jadi seperti ini. Oke, coba satu soal ya. Oke, ya. Jadi ini penekanan bahwa ya, kalau kita punya integral tipe 1, yaitu dy dx, mau diubah ke dx dy, berarti ada perubahan tipe 1 ke tipe 2. Dari x konstan ke y konstan. Sebaliknya, dari dx dy mau ke dy dx, berarti dari tipe 2 ke tipe 1. Dari y konstan ke x konstan. Ya. Jadi di sini gambar daerah D itu sangat penting. Ya, gambar daerah D di sini sangat penting ya untuk mendefinisikan, untuk melihat kalau X-nya konstan, kurva bawah sama atasnya yang mana. Sedangkan kalau Y-nya konstan, kurva kiri dan kurva kanannya yang mana ya. Oke. Nah, ini untuk representasi luas ya. Kalau representasi luas kan adik-adik sudah tahu integral dA. Jadi nanti tinggal dilihat kalau dy dx, kalau dx dy ya tinggal disesuaikan batas-batasnya seperti yang tadi ya. Tipe 1 x-nya konstan, y-nya bawah ke atas. Kalau tipe 2 y-nya konstan, x-nya kiri ke kanan ya. Nah, ini aja deh. Oh, ini kosong ya, nggak apa-apa.
Oke, coba yang ini. Satu aja dulu. Yang A. Nih, terjemahkan dulu. X-nya paling luar. Berarti untuk yang A, X-nya konstan. Dari 0 sampai 4 ya. X-nya konstan dari 0 sampai 4. Sedangkan untuk Y-nya berarti untuk Y-nya itu ini kurva bawah, ini kurva atas ya. Y-nya itu berarti X per 2 ke akar X ya. Kurva bawahnya garis X per 2, kurva atasnya Y sama dengan akar X. Jadi kalau digambarkan, oke, kalau digambarkan kita punya kurva bawahnya, maka di sini Y sama dengan X per 2 ya. Oke, dan akar X. Akar X kan seperti ini. X-nya 0 sampai 4. Bentar, 0 sampai 4. Oke, berarti Y-nya 2 ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira begini ya. Nih, tuh. Oke, ini titik potongnya 4,2 ya. Oke. Nah, di sini terlihat karena X-nya konstan 0 sampai 4, berarti Y-nya dari bawah ke atas ya. Dari bawah ke atas. Oke. Nah, sekarang ini akan kita ubah. Kita akan ubah urutannya. Jadi, dx dy. Berarti tinggal lihat di sini ya. Yang tadinya selang X konstan, sekarang jadi selang Y yang konstan. Selang Y-nya dari mana ke mana? Adik-adik lihat selang Y-nya dari mana ke mana tuh? 0 sampai 2. Betul. Diubah urutan, yang asalnya X konstan, berarti Y konstan ya. Y-nya 0 sampai 2. Sip. Nah, X-nya dari mana? X-nya berarti lihat dari kiri ke kanan sekarang. Dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Ya, lihat kurva paling kiri. Kurva paling kiri yang mana? Yang ungu atau yang biru? Nah, nih tanda Yang panahnya. Yang mana? yang ungu. Yang ungu, betul, Raffi. Ya. Nih, ini kurva kiri. Ya, yang ungu tuh kurva kiri. Ya, oke. Jadi kurva kirinya yang warna ungu, tapi persamaannya Y sama dengan akar X. Ubah dulu. Ya, Y sama dengan akar X harus diubah dulu. Yaitu diubah menjadi X sama dengan. Jadi Y sama dengan akar X diubah jadi X sama dengan berapa? Y kuadrat. Ya, jadi kurva kirinya X sama dengan Y kuadrat. Lihat. Nah, kurva kanannya yang warna biru. X per 2. Nah, kita ubah juga menjadi X sama dengan 2Y. Oke? Nah, sehingga apa namanya? D-nya di sini kita punya X, Y, di mana sekarang X-nya dari kiri ke kanan, Y-nya konstan. Ya. Nah, jadi kalau ini diubah, akan kita tuliskan sebagai dx dy ya. Berarti y-nya konstan 0 sampai 2, x-nya dari kiri ke kanan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi
Gambar itu penting untuk menentukan representasi pergerakan dari kurvanya ya. Saat X-nya konstan, Y-nya dari bawah ke atas. Saat Y-nya yang konstan, X-nya dari kiri ke kanan. Ya, begitu. Oke, jadi jangan lupa kalau di sini dy dx ya, Y-nya dari atas ke bawah, berarti kurvanya kurva atas X ya. Oke. Sedangkan untuk yang Y-nya konstan, nanti kurva kiri ke kurva kanan berarti kurva dalam X sama dengan fungsi atas Y. Ya, seperti itu. Oke, ya. Ini saya contohkan dulu satu, tapi yang sebelumnya juga kan sudah saya contohkan ya. Oke, di sini nanti bisa adik-adik eh, baca lagi ya. Oke, ini saya tinggalkan untuk yang nomor B buat latihan. Ya, nanti hari Selasa di kelas kita review lagi. Ya, oke. Cukup untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, semoga jelas ya. Nanti recording sama catatannya saya akan lengkapi biar bisa adik-adik ulang. Untuk hari ini, karena waktunya sudah habis, saya cukupkan dulu sampai di sini ya.